Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ade Febriana. Saya dari jurusan Farmasi angkatan 2021 Universitas Sriwijaya dengan NIM 08061282126060. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Good Manufacturing Practice atau GMP, di sini saya akan menerangkan apa itu validasi metode analisis, manfaatnya dalam dunia kefarmasian, dan juga saya akan menjelaskan seluruh parameter validasi metode analisis yang meliputi akurasi, repeatability, intermediate precision, reproducibility, robustness, specificity, linearity, LOD, dan LOQ. Jadi, apa sih validasi metode analisis itu? Validasi metode analisis adalah prosedur yang melibatkan berbagai pengujian untuk memastikan bahwa sistem uji analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan mampu memberikan data analisis yang bermanfaat dan valid. Pengujian validasi ini melibatkan penilaian berbagai atribut metode untuk memastikan bahwa metode tersebut dapat memberikan hasil yang berguna dan sah ketika digunakan secara rutin. Dalam bidang farmasi, manfaat validasi metode analisis ini banyak banget teman-teman. Di antaranya, memastikan perusahaan memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan regulasi seperti FDA dan BPOM, membantu menjaga kualitas produk agar konsisten di setiap batch, mendeteksi bahan berbahaya atau kontaminasi sehingga obat aman digunakan, memastikan kandungan zat aktif sesuai dan dosisnya tepat, mengurangi risiko uji ulang atau penarikan produk yang gagal, memastikan uji bioekuivalensi dilakukan secara akurat, dan yang terakhir mendukung penelitian dengan data yang andal dan tepat. Untuk mendukung penjelasan mengenai validasi metode analisis, saya mengambil jurnal-jurnal berikut, di antaranya Determination of Metformin in Plasma Using a New Ion Pair Solid Phase Extraction Technique and Ion Pair Liquid Chromatography oleh S.A. Burus dan kawan-kawan, Automated 96 Well Solid Phase Extraction and Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrophotometric Method for the Analysis of Cetirizine Zyrtec in Human Plasma with Emphasis on Method Ruggedness oleh Kisong dan kawan-kawan, dan Simultaneous Estimation of Metformin Hydrochloride, Pioglitazone, and Glimepiride by RP HPLC in tablet formulation oleh Dipti Jain dan kawan-kawan. Ketiga jurnal ini saya gunakan sebagai contoh acuan bagaimana penyelesaian seluruh parameter validasi metode analisis. Yuk kita bahas parameter-parameter validasi metode analisis. Nah, ada parameter akurasi dan presisi yang meliputi intermediate precision, repeatability, dan reproducibility. Akurasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah metode analisis yang digunakan ini mampu menghasilkan nilai perolehan kembali atau recovery yang baik. Nilai recovery yang didapatkan akan menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analisis yang sebenarnya. Karena itu, akurasi merupakan parameter penting yang harus dipenuhi oleh suatu metode analisis. Rumus presentasi recovery adalah hasil percobaan dibagi hasil teoritis dikali 100%. Akurasi dengan mean relative error tidak kurang dari minus 15% dan tidak melebihi 15% atau recovery-nya dalam rentang 85-105% dapat diterima atau acceptable. Tetapi karena perusahaan farmasi biasanya menerapkan zero tolerance, sebaiknya presentasi recovery masuk dalam rentang 98% sampai 102%. Parameter selanjutnya adalah presisi. Presisi suatu metode adalah tingkat kesesuaian antara hasil uji individu ketika prosedur diterapkan berulang kali pada beberapa sampel. Presisi diukur dengan menganalisis rangkaian sampel dari beberapa pengambilan dari satu lot yang homogen. Dari nilai deviasi standar yang terukur dan nilai rata-rata, presisi dihitung sebagai deviasi standar relatif atau persentase RSD. Presisi dibagi menjadi 3, yaitu intermediate precision, repeatability, dan reproducibility. Intermediate precision adalah suatu proses yang menyatakan variasi dalam laboratorium seperti hari yang berbeda atau interday, analisis yang berbeda, peralatan yang berbeda, dan lain-lain.
Yang kedua ada repeatability, yaitu ketepatan dalam proses operasi yang sama dalam jangka waktu yang pendek. Repeatability juga disebut dengan intra-assay precision atau intraday. Dan yang terakhir ada reproducibility, yaitu ketepatan antar laboratorium atau membandingkan hasil yang diperoleh dari analisis sampel yang sama di laboratorium yang berbeda pada hari yang berbeda oleh analis yang berbeda dengan menggunakan peralatan dan reaksi yang berbeda. Berikut adalah contoh jurnal yang ditulis oleh Kisong dan kawan-kawan, yang mana di jurnal ini dilakukan deteksi cetirizine di tablet merek Zyrtec dalam plasma manusia. Di sini dapat dilihat intraday dilakukan replikasi sebanyak 6 kali dan interday dilakukan replikasi sebanyak 18 kali. Dan di sini juga ditunjukkan presentasi RSD tidak ada yang melebihi 15% dan presentasi relatif errornya tidak ada yang melebihi 15% dan kurang dari minus 15%. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan presisi dan akurasi acceptable atau dapat diterima. Berikutnya ditunjukkan tabel matrix lot to lot reproducibility, di mana pengujian ini mengacu kemampuan metode analisis untuk memberikan hasil yang konsisten saat digunakan berbagai lot matriks yang berbeda. Di sini ada 6 lot plasma manusia yang berbeda sebagai kontrol blank yang diuji untuk melihat gangguan matriks. Pada area puncak analit dan standar internal tidak ditemukan gangguan. Ketika sampel ditambah 40 nanogram per mililiter cetirizine, area puncak yang konsisten dan standar internal diperoleh dari semua 6 lot plasma manusia yang berbeda. Di sini juga ditunjukkan nilai RSD dan RE yang rendah, sehingga menunjukkan hasil yang sangat konsisten dan dapat disimpulkan lot matriks tidak mempengaruhi keakuratan dan presisi hasil analisis. Parameter selanjutnya ada robustness. Robustness adalah ukuran seberapa efektivitas kinerja metode analisis bertahan terhadap implementasi yang kurang sempurna. Dalam metode apapun, pasti ada bagian-bagian tertentu yang akan sangat mempengaruhi kinerja kecuali jika dilakukan dengan cukup hati-hati. Robustness menggambarkan ukuran kapasitas metode analisis untuk tidak terpengaruh oleh perubahan kecil yang disengaja dalam prosedur untuk memberikan indikasi tentang variabilitas metode selama kondisi laboratorium normal. Contoh variasi untuk uji robustness adalah pH, suhu, fase gerak, dan aliran fase gerak. Berikut adalah contoh penyelesaian parameter robustness. Jurnal tersebut membahas metode analisis untuk mengukur kadar metformin HCl, pioglitazone HCl, dan glimepiride dalam tablet dengan teknik RP-HPLC. Pada parameter robustness-nya dilakukan dengan mengubah pH dan konsentrasi fase gerak untuk memeriksa kemampuan metode agar tetap tidak terpengaruh. Perubahan dilakukan pada rasio fase gerak. Fase gerak metanol fosfat buffer pH 4,3 dan rasio 75:25 V per V digunakan untuk menggantikan fase gerak metanol fosfat buffer pH 4,4 dengan rasio 70:30 V per V. Hasil yang didapat bisa dilihat di tabel. Nilai presentasi RSD yang didapat baik pada metformin HCl, pioglitazone HCl, dan glimepiride semuanya kurang dari 2%, sehingga mengindikasikan metode tersebut robust atau tahan terhadap perubahan kecil. Parameter selanjutnya adalah selektivitas atau spesifisitas. Selektivitas atau spesifisitas adalah metode untuk mendeteksi analit dengan adanya komponen yang mungkin diharapkan ada dalam matriks sampel. Secara sederhana, spesifisitas adalah kemampuan metode separatif untuk memisahkan senyawa yang berbeda. Spesifisitas adalah metode untuk memberikan respons untuk sejumlah entitas kimia yang mungkin tidak terpisah satu sama lain. Spesifitas itu ditentukan dengan membandingkan hasil uji yang diperoleh pada analit dan tanpa penambahan bahan yang berpotensi mengganggu. Berikut merupakan contoh penyelesaian uji spesifisitas di mana di jurnal terlampir membahas tentang perhitungan kadar metformin pada plasma darah manusia. Uji spesifisitas dilakukan pada sampel plasma kosong atau blank plasma, sampel plasma yang ditambahkan zat uji, dan sampel plasma pasien yang mengonsumsi metformin secara terapeutik atau sesuai resep.
Kromatogram pertama tidak terdeteksi peak pada waktu retensi metformin, sedangkan pada kromatogram kedua dan ketiga pada plasma yang telah diberikan zat uji terdeteksi adanya metformin yang ditandai dengan adanya peak atau puncak yang muncul pada waktu retensi. Dari kromatogram berikut terlihat jelas bahwa tidak ada zat pengganggu endogen dan berarti spesifik. Parameter berikutnya, linearitas. Linearitas adalah kemampuan metode untuk memperoleh hasil uji yang berbanding lurus dengan konsentrasi analit dalam rentang tertentu. Hubungan linear harus dievaluasi di seluruh rentang prosedur analisis. Hubungan ini dapat ditetapkan secara langsung pada zat obat dengan pengenceran larutan stok standar. Linearitas harus dievaluasi dengan inspeksi visual pada plot grafik konsentrasi pada sumbu X versus respons rata-rata pada sumbu Y. Hitung persamaan regresi, intercept Y, dan koefisien korelasi. Data dari garis regresi itu sendiri dapat membantu memberikan estimasi matematis tentang derajat linearitas untuk menentukan linearitas. Minimal 5 konsentrasi direkomendasikan. Pada jurnal ini, kurva standar ditentukan setiap hari selama periode validasi 5 hari. Lalu didapatkan slope 0,5647 plus minus 0,0277, intercept 0,1756 plus minus 0,0520, dan koefisien korelasi yang sama dengan atau lebih dari 0,997. Karena koefisien relasi mendekati 1, maka hubungan antara rasio tinggi puncak dan konsentrasi bersifat linear. Parameter selanjutnya adalah LOD, batas deteksi atau limit of detection dari suatu prosedur analisis adalah jumlah terendah suatu analit dalam sampel yang dapat terdeteksi, tetapi tidak harus dapat dihitung secara kuantitatif di bawah kondisi eksperimental tertentu. Secara sederhana, ini menunjukkan apakah sampel berada di bawah atau di atas tingkat tertentu. LOD tidak hanya bergantung pada prosedur analisis, tetapi juga pada jenis instrumen yang digunakan. Penentuan ini berdasarkan visual evaluation dengan menganalisis sampel dengan konsentrasi analit yang diketahui dan menetapkan tingkat minimum di mana analit dapat terdeteksi. Signal to noise ratio. Pendekatan ini hanya dapat diterapkan pada prosedur analisis yang menunjukkan baseline noise. Dilakukan dengan membandingkan sinyal yang diukur dari sampel dengan konsentrasi analit rendah yang diketahui dengan sampel kosong atau sampel blank. Lalu menetapkan konsentrasi minimum di mana analit dapat terdeteksi. Rasio 2:1 atau 3:1 umumnya acceptable atau dapat diterima. Terakhir adalah the standard deviation of response and slope. Rumus menghitung LOD adalah 3,3 dikali standar deviasi dibagi slope. Parameter terakhir adalah LOQ atau limit of quantification. LOQ adalah jumlah analit terendah dalam sampel yang secara kuantitatif dapat menentukan bahwa analit tersebut dapat diukur dengan tingkat akurasi dan presisi yang dapat diterima berdasarkan kondisi operasional metode yang ditetapkan. LOQ dapat bervariasi tergantung pada jenis metode yang digunakan dan sifat sampel. Penentuan LOQ berdasarkan visual evaluation, signal to noise ratio dengan rasio 10:1 yang umumnya acceptable atau dapat diterima, dan standar deviasi dari respon dan slope. Rumus perhitungan LOQ adalah 10 dikali standar deviasi per slope. Berikut merupakan contoh penyelesaian parameter LOD dan LOQ dari jurnal perhitungan metformin pada plasma manusia. LOD dan LOQ ditentukan dengan mengambil 10 plasma kosong, lalu dihitung kadar metforminnya, dan lalu dihitung mean dan standar deviasinya. LOD dinyatakan sebagai konsentrasi analit yang sesuai dengan nilai sampel kosong atau mean ditambah 3 standar deviasi. Dan LOQ dinyatakan dengan mean konsentrasi sampel kosong ditambah 5 standar deviasi. Dari hasil perhitungan LOQ didapatkan 5 nanogram per mililiter. Lalu dilakukan uji dilanjutkan dengan menghitung masing-masing sebesar 3 nanogram per mililiter dan 5 nanogram mililiter metformin dalam plasma.
Dari uji intraday dengan replikasi sebanyak 5 kali, metformin konsentrasi 5 nanogram per mililiter memiliki presentasi CV dengan presentasi mean relative error yang masih dianggap dapat diterima menurut standar. Di jurnal ini tidak disebutkan nilai detail dari LOD. Jadi di sini saya melakukan perhitungan LOD dengan mencari SD per slope dari LOQ yang sudah didapat. Standar deviasi per slope yang sudah didapat diekstrapolasikan ke rumus LOD yaitu 3,3 dikali standar deviasi per slope. Standar deviasi per slope yang didapat adalah 0,5, lalu dikalikan dengan 3,3. LOD yang didapat adalah 1,65 nanogram per mililiter. Sekian penjelasan dari saya mengenai validasi metode analisis. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.